Saya selaku Sekretaris Tim Manajemen BOS Kabupaten Kupang, Said Bajide, dan juga saya dalam jabatan selaku pengembang kurikulum untuk jabatan fungsional. Berkaitan dengan laporan BOS, sampai dengan saat ini, setelah kami memantau dari sistem, kami di dinas ini memantau menggunakan manajemen aplikasi Arkas. Jadi manajemen aplikasi Arkas ini yang kami gunakan untuk kami melihat pergerakan laporan dari satuan pendidikan, khususnya untuk SD maupun SMP di Kabupaten Kupang yang berjumlah kurang lebih ada 536 satuan pendidikan. Jadi sesuai dengan regulasi itu bahwa pelaporan BOS itu harus disampaikan untuk tahun 2024 itu adalah pada tanggal 31 Januari 2025. Itu batas akhir untuk pelaporan. Apabila satuan pendidikan menyampaikan melebihi dari tanggal tersebut dalam sistem, maka dia akan dikenakan sanksi pengurangan dana BOS 2% untuk tahun 2025. Apabila dia sampaikan di bulan Februari nanti. Dan juga apabila disampaikan di bulan Maret nanti, dia akan dikenakan 3%. Dan terakhirnya di bulan April akan dikurangi lagi menjadi 4%. Jadi kami berharap satuan pendidikan ini dia dapat menyampaikan itu 31 Januari. Tetapi kami juga sudah menyampaikan lewat surat yang Bapak Kadis sudah sampaikan, tantangan surat kami sudah sampaikan di satuan pendidikan itu bahwa kami berharap tanggal 10 Januari ini atau besok, satuan pendidikan sudah menyampaikan dokumen fisiknya kepada kami. Memang belum batas waktu, tetapi kami sudah meminta lebih awal supaya kami dapat menyelesaikan laporan, dan nanti laporan ini akan kami kompilasi lagi. Dari satuan pendidikan kami kompilasi, kami akan menghitung saldo akhir satuan pendidikan dan juga besaran saldo banknya, kami mesti laporkan semua. Jadi batas waktu itu yang kami minta supaya ada waktu untuk kami dapat menyelesaikan seluruh laporan untuk satuan pendidikan di Kabupaten Kupang. Barangkali seperti itu. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan pejabat fungsional pengembang kurikulum yang sekaligus sebagai sekretaris BOS, manajemen BOS, saya tegaskan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah agar segera memperhatikan ini, harus serius memperhatikan laporan ini. Mengapa? Karena BPK akan hadir melakukan pemeriksaan di Kabupaten Kupang, baik melalui tahapan pra pemeriksaan maupun tahapan pemeriksaan sesungguhnya. Karena itu pengalaman tahun 2023 lalu yang BPK masuk di 2024, pengelolaan dana BOS terkesan lambat pelaporannya, maka di tahun 2025 ini kita segera melaporkan penggunaan dana BOS 2024 sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa ada batasan waktu, yakni tanggal 31 Januari 2025. Ini harus menjadi perhatian serius karena setelah pelaporan nanti akan diikuti dengan pencatatan aset. Nah, ini juga membutuhkan waktu yang cukup singkat. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa nanti ada pra pemeriksaan oleh BPK. Bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tidak menanggapi ini serius dan lambat menyelesaikan laporannya, kita akan beri teguran. Ini tidak main-main. Kita kerja harus tuntas. Kalau laporan tahap 1, semester 1, Bapak Ibu sudah selesaikan, ya tentu pemerintah daerah melalui Dinas PK Kabupaten Kupang menyampaikan terima kasih banyak untuk tahap 1 yang sudah selesai dilaporkan di semester pertama tahun 2024. Tapi di tahap akhir ini semangat yang sama mesti dimiliki oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, sehingga sebelum 31 Januari 2025 kita sudah menyelesaikan pelaporannya. Karena itu segera dorong Bapak Ibu Bendahara agar
menyelesaikan administrasi pelaporannya. Kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah dampingi secara baik, maka tentu waktu yang sudah ditentukan tidak akan kita lewati. Saya kira ini yang menjadi perhatian serius dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Terkait dengan semester genap untuk tahun pelajaran 2024-2025 ini, sudah tentunya masih kaitan juga dengan perencanaan satuan pendidikan dalam merencanakan program kegiatan di semester akhir ini untuk tahun pelajaran 2025. Ya sudah tentu dalam perencanaan satuan pendidikan itu harus melihat segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan terkait dengan peningkatan mutu. Memang semester 1 sudah selesai, tapi di semester kedua ini sudah tentu ini harus mereka lihat mungkin program kegiatan yang perlu mereka masukkan dengan melihat hasil raport pendidikan mereka, atau mereka melihat punya data tersendiri berkaitan dengan masih ada kelemahan, kekurangan pada barangkali berkaitan dengan metode pembelajaran, atau barangkali ada siswa yang perlu dilakukan remedial, dan atau mungkin karena keterbatasan pembelajaran sehingga mereka harus perlu intervensi. Ini harus mereka anggarkan dalam kebutuhan untuk semester yang sisa ini, semester genap. Itu yang harus mereka masukkan. Kemudian berkaitan dengan pembelajaran juga, ya kami berharap bahwa dengan sisa semester yang tersisa ini harus dimanfaatkan secara baik terutama oleh kepala sekolah. Dia bagaimana dia bersinergi dengan dinas dan juga dengan pihak-pihak lain terkait dengan peningkatan mutu, dan juga dia harus merangkul semua guru yang ada di satuan pendidikan untuk duduk bersama dalam bagaimana melihat potensi yang ada dan juga lihat kekurangan atau kelemahan yang ada di satuan pendidikan untuk dapat dia maksimalkan secara baik, sehingga terutama berkaitan dengan mutu dan layanan pendidikan bagi peserta didik itu sendiri. Barangkali dari saya seperti itu. Ya, terkait dengan pembelajaran yang tadi disampaikan, kita berharap di semester genap ini pembelajaran yang dilaksanakan di satuan pendidikan adalah pembelajaran yang menggunakan kurikulum Merdeka. Tentu ada sekolah lain yang masih menggunakan kurikulum 13, tetapi kita berharap bahwa semangat kita untuk mendukung penyelenggaraan kurikulum Merdeka, pelaksanaannya harus benar-benar kita laksanakan sesuai dengan harapan-harapan dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Terlepas dari pelaksanaan KBM atau PBM di dalam kelas, saya minta di minggu pertama masuk sekolah ini satuan pendidikan memperhatikan kebersihan halaman sekolah, termasuk juga kebersihan toilet. Karena apa Bapak Ibu? Jika halaman sekolah kita tidak bersih, jika halaman sekolah kita penuh dengan gulma, tanaman-tanaman pengganggu, tanaman-tanaman yang tidak produktif, tentu suasana asri, suasana asik, suasana sehat, suasana rindang dan indah itu tidak kita dapatkan di sana pada awal tahun anggaran ini atau pada awal semester ini. Karena itu sekali lagi kebersihan halaman sekolah harus menjadi perhatian utama. Jangan bawa pembersihan halaman sekolah di minggu kedua, karena minggu kedua kita efektifkan dengan pembelajaran di semester kedua ini. Yang berikut, sampah-sampah yang berupa kemasan-kemasan plastik, baik itu gelas aqua atau tempurung-tempurung yang dari kelapa. Karena ini musim hujan, kita harapkan agar dibalik atau dibakar atau dibuang di tempat yang jauh dari sekolah. Hal ini kita minta agar dibersihkan atau dibakar karena berpotensi munculnya penyakit. Ya, karena nyamuk banyak lalu Demam berdarah. Bisa menimbulkan demam berdarah. Ini Bapak Ibu Kepala Sekolah agar segera
memperhatikan ini sebagai hal serius dalam minggu pertama di tahun 2025.